Minggu pagi 28 Desember 2014 bagaikan mimpi buruk bagi Indonesia. Berita hilangnya AirAsia KZ8501 yang membawa 162 jiwa dalam perjalanannya dari Surabaya menuju Singapura bagai petir di siang bolong. Pesawat Airbus A320 ini lenyap dari radar, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban, bangsa Indonesia, dan dunia. Di tengah tragedi yang memilukan ini, cerita-cerita mistis pun mulai beredar. Lokasi jatuhnya pesawat di Selat Karimata, Kalimantan Tengah dikenal memiliki legenda tentang ratu penguasa laut yang konon menjaga wilayah tersebut. Beberapa orang meyakini bahwa hilangnya pesawat AirAsia KZ8501 terkait dengan legenda tersebut. Kisah mistis lainnya juga muncul dari para tim SAR dan evakuasi. Ada yang mengaku melihat penampakan sosok tinggi besar di sekitar lokasi kejadian, ada pula yang merasakan hawa dingin dan mistis saat bertugas. Cerita-cerita ini menambah duka dan rasa penasaran masyarakat terhadap tragedi tersebut. Pada pukul 6.17 waktu Indonesia Barat, AirAsia KZ8501 hilang kontak dengan menara kontrol. Pesawat ini lepas landas dari Bandar Udara Internasional Juanda pada pukul 5.35 waktu Indonesia Barat melalui jalur M365 dan dijadwalkan untuk mendarat pada pukul 8.30 waktu standar Singapura. Pesawat itu berada di bawah kontrol lalu lintas udara Indonesia ketika diminta untuk menyimpang dari jalur penerbangan aslinya karena kondisi cuaca yang buruk. Upaya pencarian pun segera dilakukan melibatkan tim SAR dari berbagai negara. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan dan harapan. Pencarian yang menegangkan ini tak henti-hentinya dilakukan menyisir lautan demi menemukan tanda-tanda keberadaan pesawat. Setelah beberapa hari, puing-puing pesawat ditemukan di Laut Jawa membawa secercah harapan bagi keluarga korban. Penemuan kotak hitam dan tubuh para korban pun menyusul membawa kesedihan yang mendalam. Operasi pencarian dan evakuasi resmi dihentikan pada 8 Maret 2015, menandai akhir dari tragedi yang mengguncang jiwa. Data dari flight data recorder berhasil di-download. Percakapan kokpit berdurasi 124 menit berhasil diekstrak dari perekam suara kokpit. Suara alarm dari sistem penerbangan terdengar di menit terakhir. Para tim peneliti membantah telah terjadi serangan teroris sebagai penyebab kecelakaan. Mereka akan memeriksa kemungkinan kesalahan manusia atau kerusakan pesawat. Investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap penyebab kecelakaan solder joint crack pada rudder travel limiter unit (RTLU) yang terpasang di ekor pesawat. Suku cadang ini telah melebihi batas usia pakai dan tidak diperbarui oleh AirAsia. Kesalahan fatal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman dan pelatihan pilot dalam menangani situasi ini. Kesalahan komunikasi antara pilot dan kopilot dalam merespons peringatan juga menjadi faktor penting dalam kecelakaan ini. Tragedi AirAsia KZ8501 membawa dampak yang luar biasa terutama bagi keluarga korban yang kehilangan orang-orang terkasih secara tragis. Industri penerbangan didorong untuk meningkatkan standar keselamatan secara menyeluruh. Pemerintah didesak untuk memperketat regulasi dan pengawasan demi terhindarnya tragedi serupa terulang kembali. Tragedi ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya keselamatan penerbangan. Keselamatan tidak boleh dikompromikan. Penerapan standar keselamatan yang ketat, pemeliharaan pesawat berkala, pelatihan kru yang memadai, komunikasi yang efektif, dan kesigapan dalam situasi darurat adalah kunci utama. Tragedi AirAsia KZ8501 tak boleh terulang. Tragedi ini sebagai pembelajaran untuk mewujudkan penerbangan yang aman dan penuh kewaspadaan. Penerapan standar keselamatan yang ketat, pemeliharaan pesawat berkala, pelatihan kru yang memadai, komunikasi yang efektif, dan kesigapan dalam situasi darurat adalah kunci utama. Kita mengenang para korban AirAsia KZ8501 dengan doa dan rasa hormat. Upaya kolektif untuk meningkatkan keselamatan penerbangan adalah bentuk penghormatan terbaik bagi mereka. Mari jadikan tragedi ini sebagai cambuk untuk terus berbenah dan membangun masa depan penerbangan yang lebih aman.